I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke video keempat ya, yaitu belajar mengenai rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwasanya fungsi rumus VLOOKUP dan HLOOKUP adalah untuk atau membaca data pada suatu tabel, di mana VLOOKUP untuk membaca secara vertikal, sedangkan HLOOKUP untuk membaca secara horizontal. Adapun bentuk rumus daripada VLOOKUP dan HLOOKUP itu seperti ini. VLOOKUP dimulai dari sama dengan VLOOKUP, buka kurung sel acuan, koma atau titik koma, tabel acuan, kemudian koma atau titik koma, nomor kolom, kemudian koma atau titik koma, indeks. Baik, sebelumnya teman-teman silahkan persiapkan tabel seperti ini untuk belajar VLOOKUP dan HLOOKUP-nya. Dan bagi teman-teman yang ingin langsung mendownload, boleh silahkan di-download di kolom deskripsi. Sudah ada link yang disediakan. Dan di sini sudah kami sediakan petunjuk soal atau cara menyelesaikannya. Baik, kita mulai untuk kolom angkutan. Jangan lupa setiap rumus diawali dengan sama dengan. Kita masukkan rumusnya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel acuan itu kodenya, sel acuan adalah kode, kemudian koma atau titik koma sesuai dengan petunjuk yang ada di layarnya, tabel acuan ini tabelnya, tabel bantu ini merupakan tabel acuan. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai tabel acuan di rumus rank teman-teman ya, nanti akan coba saya jelaskan ulang. Selanjutnya nomor kolom. Nah, yang kita cari adalah nama angkutan. Jadi di tabel acuan ini nama angkutan ada di kolom keberapa. Sebelumnya kita hitung terlebih dahulu tabel ini ada berapa kolom. 1 kolom kode, yang kedua kolom angkutan, yang ketiga kolom setoran wajib, yang keempat kolom upah sopir, dan yang kelima bonus sopir, keenam bonus perusahaan. Baik, jadi untuk kolom angkutan itu ada di kolom nomor 2. Jadi di sini VLOOKUP, sel acuan, tabel acuan, kemudian nomor kolomnya yaitu nomor 2. Dan selanjutnya indeks. Indeks selalu 0. Tutup kurung dan enter. Nah, jadi ya teman-teman, bahwasanya kodenya MI yaitu angkutan untuk mikrolet. Nah, kelemahannya ini belum bisa ditarik. Ketika ditarik dia akan bermasalah. Nah, seperti yang tampil di layar, banyak kesalahan. Jadi bagaimana supaya bisa ditarik? Jadi supaya bisa ditarik, tabel bantunya atau tabel acuannya harus dikunci terlebih dahulu menggunakan angka atau menggunakan lambang dolar shift 4 yang ada di keyboardnya. Nah, seperti itu. Jadi yang tadi aslinya B15 sampai dengan G19 menjadi B$15 sampai dengan G$15. Setelah itu enter. Nah, setelah seperti ini sudah bisa ditarik teman-teman. Nah, seperti itu sudah tidak ada kesalahan lagi. Begitu juga untuk yang kolom setoran wajib. Setoran wajib ini ada di kolom ketiga. Jadi kita coba masukkan rumusnya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel acuan, kemudian tabel acuan, tabelnya di blok, kemudian nomor kolom yaitu kolom ketiga, kemudian indeks selalu 0, tutup kurung, enter. Itu sudah jadi teman-teman. Jadi untuk mikrolet setoran wajibnya adalah 40.000. Sama seperti yang ada di tabel ya, untuk mikrolet setoran wajibnya 40.000. Nah, ini juga belum bisa ditarik ya, karena rank daripada tabel acuannya belum dikunci. Selain daripada mengunci
tabel acuan ada cara yang lebih mudah yang lebih saya sarankan, yaitu dengan cara memberi nama pada tabelnya. Dengan cara tabelnya diblok, tabel bantunya diblok, kemudian di bagian name box di sini ini dikasih nama. Misal tabel bantu. Nah, untuk nama tabelnya tidak boleh ada spasi ya, teman-teman. Jadi jangan sampai ada spasinya. Setelah selesai diketik langsung di enter saja. Nah, seperti itu. Jadi kalau tadi misal kita ngeblok tabel seperti ini, di sini muncul namanya I13. Nah, kalau sekarang kita blok tabelnya sudah muncul namanya tabel bantu. Oke, ini akan membuat penulisan rumus VLOOKUP menjadi lebih mudah. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung sel acuan koma tabel acuan. Ketika tabelnya diblok, dia berubah namanya langsung menjadi tabel bantu. Selanjutnya koma lagi, nomor kolom yaitu kolom ketiga, dan indeks lalu 0, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah bisa ditarik teman-teman. Nah, seperti itu, dia sudah tidak ada masalah lagi, sudah bisa ditarik. Oke, selanjutnya kita coba yang upah sopir ya, dimana upah sopir di sini ada di kolom keempat. Sama dengan VLOOKUP buka kurung sel acuan masih di tabel di kodenya, kemudian tabel acuan tadi nama tabelnya adalah tabel bantu, itu sudah bisa diketik saja teman-teman. Tuh, dia langsung muncul di bawah sini ya, tabel bantu. Nah, kalau dia warna hijau seperti itu berarti benar, nggak nyasar tabelnya. Setelah itu nomor kolom upah sopir ada di kolom keempat, dan indeks selalu 0, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah bisa ditarik. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk ke kolom kelebihan, dimana di petunjuknya bahwasanya kelebihan itu adalah jumlah setoran dikurang buka kurung setoran wajib ditambah upah sopir. Jadi kelebihan ini didapat dari jumlah setoran dikurang buka kurung setoran wajib ditambah upah sopir. Jadi kita masukkan saja rumusnya sesuai dengan operator matematika yang pernah kita bahas di latihan 1. Ingat, setiap rumus diawali dengan sama dengan. Jadi sama dengan jumlah setoran dimasukkan selnya, kemudian kurang, tuh pengurangan ya, dikurang buka kurung setoran wajib yang ini ditambah upah sopir. Nah, jadi rumusnya seperti itu teman-teman. Tutup kurung, enter. Itu sudah bisa ditarik teman-teman ya, cuman saran saya teman-teman jadikan dulu 3 atau 4 sel baru nanti ditarik, supaya teman-teman terbiasa dan mahir dengan rumus-rumus Microsoft Excel seperti ini. Jadi kalau udah jadi 3 atau 4 sel nanti baru teman-teman tarik. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bonus sopir dan bonus perusahaan. Bonus sopir untuk yang minibus itu 50%, sedangkan bonus perusahaannya 50%. Untuk mikrolet, bonus sopirnya 70% dan bonus perusahaannya 30%. Untuk taksi, bonus sopir 60% dan bonus perusahaan 40%. Atau teman-teman bisa baca petunjuknya di sini ya, untuk bonus sopir dan bonus perusahaan berdasarkan kode. Jadi menggunakan VLOOKUP dikalikan dengan kelebihan. Berarti ya sama seperti tadi ya, menggunakan VLOOKUP diarahkan ke kolom sopir, yang untuk bonus sopir diarahkan ke kolom sopir, sedangkan untuk bonus perusahaan nanti diarahkan ke kolom perusahaan. Jadi VLOOKUP diarahkan ke bonus sopir, kemudian dikalikan ke kelebihan. Baik, kita coba masukkan rumusnya. Sama dengan VLOOKUP buka kurung sel acuan, koma, kemudian tabel acuan tadi sudah kita kasih nama yaitu tabel bantu, kemudian nomor kolom
Nomor kolom untuk bonus sopir itu ada di kolom kelima, kemudian indeksnya selalu 0 tutup kurung. Dan jangan buru-buru di enter teman-teman ya, jangan lupa tadi petunjuknya bahwasanya untuk bonus sopir itu adalah berdasarkan kode atau berdasarkan rumus VLOOKUP kemudian dikalikan ke kelebihan. Jadi di ujung sini kita kalikan ke kelebihan, kali menggunakan tanda bintang ya. Nah seperti itu, kali ke kelebihan, kemudian enter. Nah itu dia, jadi bonus sopirnya 21.000 dan ini sudah bisa ditarik teman-teman. Oke, tapi nanti untuk teman-teman saya sarankan jadikan dulu 2 atau 3 sel baru kemudian ditarik ya. Nah selanjutnya untuk bonus perusahaan, coba kita masukkan rumusnya. Sama dengan VLOOKUP buka kurung sel acuan, koma tabel acuan, koma nomor kolom ke-6 dan kemudian indeksnya selalu 0 tutup kurung kemudian kali ke kelebihan. Setelah itu enter ya, itu dia bonus perusahaannya 9.000 rupiah dan ini sudah bisa ditarik. Nah seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke penghasilan sopir dan penghasilan perusahaan, di mana berdasarkan petunjuk penghasilan sopir didapat dari upah sopir ditambah dengan bonus sopir, sedangkan penghasilan perusahaan didapat dari setoran wajib ditambah dengan bonus perusahaan. Kita masukkan rumusnya menggunakan operator matematika sama dengan, baik kita coba masukkan rumusnya, sama dengan upah sopir ditambah dengan bonus sopir kemudian enter. Nah sudah jadi, boleh ditarik. Kemudian penghasilan perusahaan kita masukkan juga rumusnya, sama dengan jumlah setoran ditambah dengan bonus perusahaan. Setelah itu enter kemudian ditarik saja. Oke, sekarang kita cari yang terakhir ya, untuk total kemudian penghasilan tertinggi, terendah dan rata-ratanya. Untuk total sama seperti di video pertama, kita gunakan rumus sum buka kurung dari atas sampai bawah tutup kurung enter. Begitu juga yang di sebelahnya, sama dengan sum buka kurung dari atas sampai bawah tutup kurung enter. Penghasilan tertinggi sama seperti di video pertama, untuk mencari nilai tertinggi gunakan rumus max. Nah seperti itu, tutup kurung enter, sama dengan max buka kurung di blok kemudian tutup kurung enter. Penghasilan terendah sama seperti di video pertama, menggunakan rumus min. Kemudian untuk penghasilan rata-rata masih seperti di video yang pertama, menggunakan rumus average. Nah seperti itu, beres teman-teman. Baik teman-teman, rumusnya sudah selesai semua. Sekarang tinggal kita rapikan, di mana nominal uang ini sebaiknya diberikan lambang Rp di depannya ya, lambang rupiah. Hanya saja menggunakan cara yang lebih cepat, jangan diketik manual satu persatu karena itu akan memakan waktu terlalu lama. Caranya silahkan teman-teman blok yang mana yang nominal uang, kemudian bagi yang settingan laptopnya sudah bahasa Indonesia, teman-teman tinggal pilih saja di bagian atas ini, dari general dirubah menjadi accounting. Nah seperti itu. Atau bagi teman-teman yang setting laptopnya belum bahasa Indonesia, sehingga ketika dipilih accounting nanti dia tidak akan menjadi rupiah melainkan menjadi dolar biasanya. Jadi untuk cara merubahnya, silahkan teman-teman pilih di sini di bagian number di pojokan, klik. Nah kemudian muncul seperti ini, silahkan teman pilih di bagian accounting. Dan di sini teman-teman cari Rp Indonesia. Bagi yang settingan laptopnya masih bahasa Inggris, mungkin
teman-teman perlu mencari agak ke bawah. Nah, seperti ini RP Indonesia. Dan untuk decimal place biarkan dikosongkan saja, karena itu untuk penambahan angka di belakang koma, jadi tidak perlu diisi teman-teman. Kemudian klik OK. Nah, sudah jadi, sudah rapi. Begitu juga dengan yang bawah ini. Nah, seperti itu. Bagi teman-teman yang sering bekerja menggunakan Microsoft Excel, rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini akan sangat berguna untuk teman-teman. Jadi ketika dipasang rumus bukan hanya untuk menyelesaikan satu pekerjaan ini saja. Misalnya nanti usaha angkutan maju bersama mundur sendiri ini melakukan perubahan untuk pembagian bonus sopir dan perusahaan. Katakanlah yang tadinya bonus sopir 70% menjadi 60%, kemudian bonus perusahaannya yang awalnya 30% menjadi 40%. Nah, ini cukup merubah di sini. Untuk rumus-rumusnya tidak perlu dirubah, rumusnya sudah benar gitu. Jadi teman-teman perhatikan di sini 21.000 ini saya tandai ya warna kuning. Nah, ini 21.000 dan 9.000. Ketika di sini kita rubah 60% dan 40%. Nah, di sininya juga sudah otomatis berubah, juga berpengaruh ke sebelahnya sini juga sampai ke bawah-bawah sini gitu. Jadi itulah pentingnya penggunaan rumus di dalam Microsoft Excel. Begitu juga yang ada di video-video sebelumnya, misal yang di diagram kemarin, ketika kita sudah membuat diagram, misal di sini awalnya yang punya Johan ini rata-ratanya 78,33. Misal ada perbaikan nilai sehingga yang awalnya nilai biologinya 70 menjadi 90, sehingga di sini juga berubah, di rata-ratanya berubah, di diagramnya juga berubah. Atau supaya lebih kelihatan lagi perubahannya, di sini nilai kimianya katakanlah 95. Nah, jadi ketika kita bekerja sudah menggunakan rumus-rumus dan formula yang ada di Microsoft Excel, maka pekerjaan kita akan menjadi lebih mudah daripada ketika kita harus membuatnya manual. Oke, selanjutnya ya yang di latihan 1 ini kita coba kemarin. Kita coba yang di bagian ini, logika jika ini. Nah, kan kemarin kalau nilai rata-ratanya kurang dari 75 C, kalau kurang dari 85 B, kalau lebih dari atau sama dengan 85 maka A. Nah, sekarang kita coba untuk nilai yang punya Mamat. Ini kita tanda warna kuning. Jadi di sini rata-ratanya Mamat 67,60, dia mendapatkan nilai huruf C dan dinyatakan tidak lulus. Sekarang misal di sini dia sudah mengikuti remedi, kemudian nilainya yang tadinya biologi 45 menjadi 95, katakanlah seperti itu. Nah, dia langsung berubah teman-teman ya. Nilai rata-ratanya menjadi 77 dan keterangannya dia sudah lulus. Dan peringkatnya juga sudah berubah, yang tadinya mungkin peringkat terakhir atau ke-9 sekarang sudah naik menjadi peringkat 6. Itulah gunanya rumus di dalam Microsoft Excel. Jadi untuk teman-teman yang bekerja menggunakan Microsoft Excel, saya sarankan untuk memahami rumus-rumus, ya setidaknya rumus-rumus dasar yang ada pada Microsoft Excel. Baik, cukup untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.